sami'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqa Rasulul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka kita manasik yang berapa ini? Suka berapa ya? Nah, khusus pada hari ini saya diamanahi untuk berbicara atau membahas tentang histori dan filosofi haji. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita nanti akan mencoba untuk melihat ke belakang sejarah dulu. Kemudian nanti kita akan coba sejarah ini, peristiwa ini, amalan ini, filosofinya apa, hikmahnya apa, pesannya apa gitu ya. Waktu yang kita kenal maka bisa akrab, maka bisa menjadikan kesungguhan, keyakinan dan sebagainya. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum itu semua saya sampaikan bahwa betapa pentingnya kita semua memaknai yang ini. Nah, Bapak Ibu, halo. Sambut siap? Siap. 5 bulan lagi kita akan di tanah suci. Sambut siap? Insya Allah ya. Jadi sekitar nanti bulan Mei ya, karena tanggal 20 Maret itu 1 Syawal, berarti kira-kira 20 April itu Dzulqa'dah, 20 Mei itu 1 Zulhijjah, ya kira-kira akhir Mei ya. Jadi panjenengan semua kalau gelombang 1 nanti Mei sudah harus berangkat. Belum April ya. April. Ya. Nah, nanti akhir April mungkin semua sudah berangkat. Sampun siap sedaya? Estu pun siap? Nah, kemarin saya ini yang kedua kali ya. Kemarin sebentar saya sampaikan juga 3 wasiat Al-Quran supaya kita siap untuk haji. Tasih kemutan 3 wasiat itu. Halo. Nopo? Wudu, nggih toh? Halo. Kemarin sempat saya sampaikan di akhir-akhir. Nggih, kula baleni ra apa-apa. Bapak Ibu-ibu kula suwun 3 bekal ini benar-benar kita kuatkan. Yang pertama kula suwun nggih Bapak Ibu, jaga wudu. Sekali lagi jaga wudu. Apalagi nanti di tanah suci, setiap saat kita harus dalam keadaan wudu. Maka harus dibiasakan dari sekarang. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena istighfar itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW makhluk hamba yang tidak punya dosa, ya kan?
Tapi beliau dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Maka ketika ditanyakan kepada beliau, ya Rasul, kenging nopo panjenengan saben dinten masih istighfar kepada Allah, panjenengan mboten gadah dosa, kok dadak istighfar njaluk diapura dosane, kan begitu istighfar itu. Maka apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ngertenono ya, sak temene istighfar itu amalan zikir sing paling ditresnani dening Gusti Allah. Mula aku pengen dadi wong sing tansah ditresnani Gusti Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cara yang gampang nopo? Istighfar. Rasulullah sedina ora kurang ping 100. Kita sedina ping pira? 10 medit men. 15 swidik men gitu ya. Selawe cek kurang. Rasulullah sedina ping 100. Monggo Bapak Ibu sesarengan kita suwun sedina ampun kirang ping siap? Siap? Insyaallah. Ingkang kaping 3 tadi kan dicintai Allah. Nah, yang ketiga, amalan apa yang dicintai oleh orang lain, oleh makhluk Allah? Yakni sholawat Nabi. Nah, menikah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gampang toh? Ana sing durung apal sholawat, ayo disolawati gitu ya. Ana sing durung iso istighfar, ayo diistighfari gitu ya. Nah, jadi 3 tadi ya, wudu, istighfar, sholawat Nabi. Sholawat Nabi yo ora ping 100. Gusti Allah niku saben-saben sholawat Nabi lho. Malaikat-malaikat Allah setiap saat juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Nah, menikah. Nah, semua jamaah haji saya mohon ini dijaga benar-benar, supaya ketika kita di sini dan sampai nanti kita di tanah suci, kita senantiasa dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, insya Allah kabeh urusan digampangke, kabeh amalan dientengke, dijauhkan dari segala rubeda menapa mawon insyaallah. Kula ngalami haji tahun 23. Saya jadi pembimbing di KPIH Maswada. Jadi pembimbing judule haji niku tahun niku napa? Tahun 23 judule mawon Haji Ramah Lansia. Wis judule wae Ramah Lansia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Musdalifah yang sempat viral itu ya, saya ada di situ. Bagaimana semua peristiwa yang terjadi di situ ada di situ. Dan kita sampai akhir. Dan kuncinya tadi, kita mohon kepada jamaah untuk berbanyak istighfar, salawat Nabi dan sebagainya. Mandang kita neng kono tiba-tiba semaput, jamaah dan sebagainya banyak yang begitu. Tapi kuncinya tadi insya Allah wudu, istighfar, salawat. Siap? Baik. Ampun supelo. Insya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tamune Gusti Allah menika wonten 3. Hari ini panjenengan jadi tamunya IPHI. Nggih napa nggih?
Nembe teka durung mlebu ruangan jenengan pun di paringi daharan unjukan. Nggih, durung mlebu, durung mulai. Iku tamune menungso. Coba kalau kita jadi tamunya Allah, subhanallah. Kira-kira lipat-lipat badan. Maka dari itu Bapak Ibu yakini bahwa saya akan menjadi tamune Gusti Allah. Wong arep dadi tamune PHI wae kudu macak, kudu golek klambi sing pantes. Mosok teko kaosan oblong, mosok teko nganggo klambi sing tangguh turu kan mboten. Gitu. Iku wae dadi tamune menungso, apa meneh nek dadi tamune Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Wafdullahi salasatun." Tamune Gusti Allah niku telu. Siji al-ghazi, orang yang berjihad. Saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza, mereka itu seperti itu. Menghadapi Zionis Israel, laknatullah. Yang kedua, wal haj, dan orang yang berhaji. Panjenengan insya Allah 5 bulan lagi akan menjadi tamune Allah. Kira-kira butuh persiapan buatan? Butuh. Penting buatan persiapan? Penting. Wonten loh. Saya pernah udah lama ya. Ada artis nih Bu, umroh. Lah kok mulai saka umroh cerita di sebuah podcast itu. Loh, saya itu loh selama di Masjidil Haram belum pernah melihat Ka'bah. Ya Allah. Ora krasa kalau pandangannya itu dihijabi oleh Allah. Allah tidak ridho rumahnya, Ka'bahnya dilihat oleh orang ini. Lah kok diceritakno. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang ngerti dosane apa sehingga Allah tidak ridho. Ana kaya ngono ya diceritakno. Dasar artis. Dikira enek sing bangsane heboh-heboh kuwi. Ada pula jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada artis pulang dari umroh malah murtad. Sinten? Padahal dia meranke Ahmad Dahlan di film Sang Pencerah. Sing memerankan Ahmad Dahlan. Ya Allah. Lah kok mulai umroh malah murtad nganti hari ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Karena tidak memahami bahwa dirinya itu jadi tamune Gusti Allah. Kalau kita jadi tamunya Allah, pasti kita akan dimuliakan oleh tuan rumah. Nggih napa nggih? Bahkan Rasulullah ngancem nek awake dhewe duwe tamu kok ora dimuliakan, la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dudu golongane wong sing kelebu iman marang Allah, iman marang hari akhir, la yukrim dhaifah. Nek ora memuliakan tamu. Maka Rasulullah ngendika nek kowe ana tamu 3 dina layanono sak api-apike gitu ya. Mula bertamu sering ngono ya. Ya ora njaluk golek kesempatan. Nah, yang ketiga adalah wal mu'tamir, dan orang yang umroh. Nyun ngapunten saderengipun. Ingkang sampun nate tindak haji tahun pinten Bu? 2019. Menika tindak malih alhamdulillah. Badal. Oh nggih, alhamdulillah. Oh nggih. Barakallahu fikum insyaallah. Ingkang sampun nate tindak umroh kathah nggih, alhamdulillah. Nggih. Bapak Ibu-ibu, ini semua masuk ini ya. Jadi orang yang berjihad, orang yang haji, dan orang yang umrah.
Maka dari itu sebelum kita berangkat, siapkan diri kita semaksimal mungkin, insya Allah sebanyak, sekuat, sekokoh persiapan kita, itu nanti yang akan Allah balas, insya Allah. Mula kudu hati-hati, kabeh ngilmune ya kudu di sinaoni, bahkan pengalaman-pengalaman. Saya punya jamaah umroh, orang pensiunan lembaga yang sangat bonafid, Bank Indonesia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika di Masjid Nabawi di Madinah, dia ke masjid bawa sandal jepit wis ora anyar ya, yo setengah pakai lah. Nah, gandeng ya wis sepuh, terus kemudian 65 ketika usianya. Nah, mulai saka dari masjid itu golek sandalnya gak ketemu. Yakin panggonane diubengi masjid ora ketemu. Sampai di sisi yang lain ono sandal jepit lu helek tinimbang sandal dhek. Kemudian dipakai sandal itu. Balik neng hotel. Ketika waktu selanjutnya mau sholat, mau ke masjid, lumpuh, nggak iso. Sampai kemudian sama teman-temannya akhirnya digoleki kursi roda, dibawa sama teman-temannya. Alhamdulillah teman-temannya baik, bawa ke masjid, bawa pakai kursi roda, disurung gantian sama pembimbingnya. Kemudian ditanya, jenengan gerah nopo? Ternyata dilihat dari riwayatnya gak ono. Ya monggo perbanyak istighfar, kemudian diminta monggo panjenengan sedekah. Nah, pas sedang makan sambil ngobrol dengan temennya, aku wingi iku neng masjid nggawa sandalku jepit kae sing setengah pakai kae. Bareng mulih tak goleki gak ono. Lah kok neng sisi yang lain ku yen sandal jepit sing luwih elek tinimbang sandal jepitku. Ya tak nggo. Temennya kemudian melaporkan kepada mutawifnya. Langsung mutawifnya istighfar. Pak, pun monggo. Akhirnya apa? Digawa nganggo kursi roda sampai di halaman masjid. Panggenan sandal wingi wonten pundi? Delehke. Begitu delehke sandal, coba jenengan ngadeg. Etes. Nah, menika amargi menapa? Ini di tanah suci, bukan di rumah kita gitu ya. Nah, hikmah ingatan niku, termasuk hikmah-hikmah yang seperti itu harus kita. Suatu ketika saya bawa jamaah umroh, saya sendiri. Saya kalau ibu bapak, kalau di sana, kalau saya bawa jamaah umroh, setiap Senin, setiap Kamis saya ajak jamaah itu untuk puasa sunnah. Selalu begitu. Termasuk tahun 23 kemarin, saya banyak sedulur karena apa? Karena saya ajak-ajak untuk Senin Kamis puasa sunnah. Qadarullah di masjid hotel itu saya sering ngisi tausiah ba'da sholat fardu. Nah, kemudian ketika suatu saat saya ngajak jamaah umroh itu untuk puasa, lantas ketika habis sholat duha kan tidak balik ke hotel. Ke hotel kan sarapan. Maka kemudian karena puasa nunggu sampai ya itikaf di masjid. Waktu duha ketika kita sedang kajian di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang tinggi besar pakai baju hitam. Saya tidak tahu dia siapa, tiba-tiba menyibakkan pundaknya jamaah laki-laki. Jeluk sampai ke depan jamaah putri ibu-ibu. Bu Betty, rumahnya Colomadu. Tiba-tiba apa? Dia
menjatuhkan 2 bungkusan kresek kecil itu. Habis itu apa? Dia balik lagi. Wongnya baru tak goleki ngendi gitu ya. Saya tanya kepada, ya bunda, apa itu? Setelah dibuka apa? Kaos kaki. Begitu yang dibuka kaos kaki, nangis sesungguhan bunda ini. Saya tanya kemudian, ketika kemudian dia diam, ya wis lerem saka mumunipun. Diam dari nangisnya. Mula bapak-bapak, nek ibu-ibu pas nangis, rasa dicerai, tunggu nganti rampung. Nggih Pak nggih. Ngoten Bu. Nah, setelah dia berhenti nangis, kemudian dia cerita, ya Ustadz, kaos kaki, aneh nggak? Di Masjidil Haram ada seseorang kok ngerti apa sing dia butuhke. Nah, kenapa Bunda? Ustadz, tadi ketika tawaf, kaos kaki saya jebol. Maka saya akhirnya jalannya diseret dan kemudian saya tutup dengan mukenanya supaya tidak kelihatan. Sebab kalau tawaf harus tertutup aurat. Tawaf itu seperti sholat. Ning bedone nek tawaf boleh bicara. Rasulullah ngendika ngoten. Lah kok niki wonten tiyang ingkang kok ngerti apa sing tak butuhke. Subhanallah. Ketika benar-benar dia niatnya, kekhawatirannya, ketakutannya hanya karena Allah. Subhanallah. Kira-kira menungso napa? Wallahu a'lam gitu ya. Wujudnya menungso. Tapi saya mengalami langsung bagaimana. Dan insya Allah orang yang seperti ini sangat dekat kepada Allah. Sampai butuh wae dicukupi di situ. Subhanallah. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, sejarah-sejarah seperti ini penting bagi kita. Cerita-cerita kayak ini supaya kita lebih berhati-hati insyaallah. Halo, halo. Terus semangat. Lanjut. Bapak Ibu Bu, saya tanya. Haji itu dimulai kapan? Halo, halo. Mulai kapan? Maksudnya bukan waktu. Kita nanti berhaji, kita ketika pakai baju ihram. Kalau gelombang pertama nanti ke Madinah dulu. Selama kira-kira 10 hari. Kalau gelombang pertama. Kemudian berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji di Zul Hulaifah atau nek wong Indonesia terkenale Masjid Bir Ali. Mikote neng Dimas, neng Bir Ali. Jane kleru kuwi, jane lho. Ning wis dadi salah kaprah. Jadi sebetulnya adalah ya kaya nek misale mikote neng Solo gitu ya. Lah kok jamaah kuwi diberangkatke saka Masjid Agung gitu ya. Kemudian mikote ngendi Mas? Masjid Agung gitu. Seperti itu. Jadi Zulhulaifah itu satu wilayah yang dari Madinah jaraknya kira-kira hanya ya sekitar 10-an kilo lah. Nah, ketika jamaah mau meninggalkan miqat, mau berangkat untuk start, maka jamaah mulai napa? Niat haji. Nah, kalau gelombang kedua langsung ke Makkah, itu niatnya ataupun mikotnya di atas Zalamlam, dia masih di pesawat. Dan kalau sudah niat haji, sudah harus pakai baju ihram. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah pakai baju ihram, itulah kita mulai haji maupun umroh kalau jamaah umroh. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita mulai talbiyah? Halo, halo.
setelah niat. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita selesai talbiyah? Halo. Ketika sampai di Masjidil Haram atau ketika melihat Ka'bah, talbiyah berhenti. Ingat nggih? Jadi sejak kita niat, saat itu pula kita segera talbiyah. Sampun apa talbiyah? Monggo setunggal kalih tiga. Kok kurang semangat talbiyah? Dereng sarapan. Sami. Sekali lagi yang semangat ya. Arep dadi tamu nih Gusti Allah kok ora semangat. Ya. Semangat insyaallah. Monggo 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata saya ada cerita yang unik tentang talbiyah ini. Saya punya majlis taklim. Ini peristiwa tahun 2000 lama, 2000 berapa gitu ya. Kalau prejengan nih, orang tahu prejengan ya? Yang jenengan ningali kula ngoten prejengane iki napa? Wong kemaki misalnya gitu ya. Wong kasar ya, prejengannya ya kayak ngono gitu ya. Wong gak di duit gitu ya. Nah saya juga begitu. Ngelihat ada jamaah saya itu, ini ndelok prejengane, kuwi gak duit. Lo kok tiba-tiba selesai pengajian, ya jamaah yang lain pulang, kajian rutin, sampai sekarang dia masih rajin ikut. Yang lain pada pulang, kemudian dia Ustaz nyuwun wekdalipun. Nggih. Dia cerita, Pak Ustadz alhamdulillah kalau wingi kula pikantuk panggilan tindak haji tahun menika. Aku yo batin yo, prejenganmu kaya ngono enggak haji. Ning tak batin tok lho yo. Nah karena apa? Ndelok keluargane, ndelok gaweane ngono prejengane yo 20 juta lho. Ngelunasi lho. Kemudian dia cerita, alhamdulillah derek binga. Lah karena tadi ndelok prejengan sing kira-kira kok ora meyakinkan kalau kula ya penasaran to, takon. Nyuwun ngapunten. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah mesti orang-orang yang istimewa. Nggih napa nggih? Panjenengan istimewa mboten? Yakin mboten istimewa? Kudu yakin aku wong istimewa sehingga Allah memanggil saya. Dan karena keistimewaan itu harus saya jaga sampai ketemu dengan Allah di rumahnya. Nggih? Semangat? Nah, lajeng kula tanglet. Biasanya pun yang istimewa niku gak ada amalan istimewa. Nggih, Tat. Amalan kula niku Ustaz, sampun kalih tahun kepengker kula niku saben-saben salat fardu, zikir setelah salat fardu niku kula mesti talbiyah. Subhanallah. Ini mesti ora banter-banter ya. Nek banter-banter sing delok. Iya ora? Lah wong bar salat kok talbiyah. Sampai dia cerita, istri kula nggih mboten ngertos Ustaz, 2 tahun dia mengamalkan talbiyah setiap hari, setiap doa, setiap ada kesempatan zikir. Istri kula mboten ngertos Ustaz. Subhanallah. Oh ya niku amalan panjenengan yang istimewa. Pertanyaannya, Bapak Ibu, panjenengan gak ada amalan istimewa nopo kok ditimbali dening Gusti Allah? Ini baru panggilan loh ya. Panjenengan sudah dipanggil loh ya. Itu menandakan bahwa panjenengan mesti duwe amalan istimewa.
Kira-kira amalan istimewa kita apa? Zikir. Zikir sedina ya ming 2 menit ini. Kok yo ditimbali ya. Nah, yakinkan diri kita bahwa kita adalah orang istimewa dan pertahankan keistimewaan itu. Siap? Minimal kalau mau wudu, istighfar, sholawat dijogo. Nggih? Siap? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini gambaran tentang bagaimana Masjidil Haram ya. Masjidil Haram, masjid suci. Haram artinya suci, bukan haram itu haram ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di pusat kota Makkah. Pertama kali dibangun Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail untuk tempat ibadah kepada Allah di dalam terhadap, nah ini Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Dinamakan Masjid karena kesuciannya, dan luas Masjidil Haram kira-kira 75 hektar. Ora sah jenengan kiloni ya, wis kira-kira sakmono. Mula panjenengan kudu siap 75 hektar neng tengah-tengah nek Ka'bah, dadi nek arep mlebu saka njaba nganti ketok Ka'bah, mlakune ya ora cerak 10 meter 100 meter mboten, nggih. Siap? Nah, kalau kita pahami loh. Lah wong 75 hektar neng tengah-tengah nek Ka'bah nek arep menuju ke tengah-tengah mesti mlakune ya ora cerak. Mula kudu disiapke fisike. Yang di sana ada Ka'bah. Nah, ini ada Ka'bah ya. Nah, sedangkan ini jamaah yang dimuliakan multazam. Multazam tempat yang iltizam, tempat yang suci, yang doa itu tidak tertolak. Tapi saya menyarankan bapak ibu-ibu sing wis 50 atau swidak munggah gak usah, kecuali nanti kalau sudah semuanya selesai, sudah hari ke-20 lebih di Makkah, mau nyoba didampingi yang kuat-kuat, monggo. Mas Agus kuat ya. Diniati bismillah gitu ya. Saya dulu ketika bawa jamaah umroh golek waktu sing paling longgar, alhamdulillah saya bawa anak kecil kelas 5 SD, ibu-ibu, semuanya bisa nih dengan perjuangan. Ning dudu saiki. Nah, antara pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad inilah multazam dari sini ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat Ka'bah, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita? Kita apa? Takjub. Ya mestilah. Nah, saya akan cerita sejarah dulu. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-30, 31 dan seterusnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yafsudu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan seterusnya. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada malaikat. Harus kita pahami bahwa yang dimaksud malaikat di situ bukan hanya golongan malaikat, tetapi juga golongan jin. Paham? Nah,
Ketika pada ayat yang ke-35 kemudian Allah perintahkan agar Allah kemudian ciptakan Adam dengan proses yang panjang. Lantas kemudian jadilah Adam. Allah berikan kepada Adam ilmu yang semua ilmu. Kemudian malaikat tadi disuruh untuk bersujud. Artinya sujud itu bukan nyembah, tapi memberi penghormatan. Nah, semua malaikat itu bersujud. Selesai ya malaikat. Nah, tadi sesungguhnya walaupun sebutannya disebut malaikat, tapi juga ada golongan jin. Nah, dari golongan jin terbelah menjadi dua. Yang pertama langsung bersujud kepada Adam. Selesai ya. Nah, yang sebagiannya tidak mau sujud kepada Adam. Nggih. Halo. Iki rada mikir sithik. Nah, yang tidak mau bersujud kepada Adam ini, sebagian golongan jin ini kemudian terbelah juga menjadi dua. Yang sebagian kemudian bersujud kepada Adam setelah menolak. Kemudian dia ikut. Dalam bahasa kita kemudian dia bertaubat. Nggih. Nah, sebagian tetap tidak mau sujud kepada Adam. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50, mereka itulah yang tidak mau sujud kepada Adam, itulah yang disebut sebagai iblis. Jadi iblis itu golongan jin. Ya. Setan golongan jin. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang bertaubat itu, nah kita juga jamaah yang ini nanti filosofi hajinya di situ. Allah tidak langsung menerima taubatnya. Allah akan menguji, dan demikianlah orang-orang yang bertaubat selalu diuji oleh Allah. Tenan ora taubatnya ini? Apa taubatnya meng tobat lombok, kapok lombok gitu ya? Maka kemudian, nah menika Allah buatkan satu bangunan di luar surga yang jaraknya jauh sekali. Kemudian jin yang bertaubat tadi diuji taubatnya. Carilah. Akhirnya jin yang bertaubat tadi melintasi alam raya yang sedemikian panjang, yang sedemikian jauh, yang sedemikian sulit, hingga ketemulah bangunan itu. Dan kemudian Allah perintahkan untuk tawaf. Surah Al-Baqarah ayat 126. Bukan, surah Ali Imran ya, maaf, surah Ali Imran ayat 96. Surah ketiga ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wahudan lil alamin. Sesungguhnya inna awwala, awal itu apa? Pertama. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali di dunia ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata, yaitu apa yang ada di Bakkah, yang sekarang namanya Makkah. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Jawabannya Allah. Ya, jawabannya Allah. Sejak Nabi Adam belum diturunkan ke dunia, bangunan itu sudah ada. Bagaimana sejarahnya, historinya? Nah, bangunan itu untuk membuktikan hamba Allah yang bertaubat. Halo. Konsentrasi ya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan nanti semua jamaah haji, semua jamaah umroh mau datang ke tempat itu harus dalam keadaan
suci fitri ditandai dengan ihram. Dan yang dilakukan pertama kali oleh jamaah haji, yang dilakukan pertama kali jamaah umroh adalah datang ke tempat itu untuk apa? Tawaf. Mana tawaf apa? Taubat. Hikmah taubat apa? Diampuni dosa-dosanya, diterima taubatnya. Sebelum semua amalan yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah diresiki sak resik-resiki. Mula nek tawaf iku karena sedemikian urgennya, maka tawaf harus dalam keadaan suci. Rasulullah ngendika saat menit tawaf iku kaya salat. Ananging kalian boleh bicara. Boleh loh ya. Ini ngojo mewajibkan bicara. Lah kok tawaf kalih garwane gandengan. Bu, ki bocah-bocah ya meniki nembe apa ya? Ya Allah, iki tawaf kok malah rembukan ngomah. Ampun ngaten nggih. Estu nggih. Dieling-eling nggih. Pokoke engko anggere tawaf kalih pasanganipun kok arep tekok babakan selain ibadah dilengke, Pak niki nembe tawaf, Pak niki nembe sa'i, mengke mawon rembugane. Pak, iki tokone awake dhewe kira-kira halah. Wah nembe ibadah tawaf nembe sa'i lah kok mikir donya gitu ya. Wis tinggal kesik. Siap? Halo siap? Terutama sing niki lho. Ibu-ibu ya. Nggih. Nah, maka dari itu kembali hikmah dari Ka'bah, ketika kita melihat Ka'bah, maka tawaf pertama kali yang dilakukan sampai di tanah suci tawaf. Maka tawaf ini harus benar-benar kita maknai, kita fahami. Nggih, itulah sejarahnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu yang membangun pertama kali bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah langsung. Ketika kemudian Nabi Ibrahim berbagai ritualnya gitu ya, kemudian jadikan sebagai amaliyah haji. Namun sebelum itu semua, bahkan sebelum Nabi Adam turun ke bumi, fondasi ini sudah ada. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fondasi ini, bangunan ini kentir. Tahu kentir? Keli, hanyut. Setelah 10 generasi, yakni pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, terjadi banjir yang dahsyat. Lebih dahsyat daripada yang pernah terjadi sampai hari ini. Yakni banjir yang lamanya itu 6 bulan. Banjir yang ketika itu tidak ada makhluk lain yang masih hidup kecuali yang ada di dalam perahu Nabi Nuh. Jadi ketika itu karena banjir ini semua orang, semua binatang ini kemudian mati karena banjir itu. Dan orangnya hanya tinggal 80 saja. Bahkan anaknya Nabi Nuh pun juga tidak termasuk dalam golongan itu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, karena banjir yang dahsyat itu bangunan Ka'bah kentir. Karena perahunya Nabi Nuh itu berlayar. Nabi Nuh itu kalau sekarang di wilayah beliau awal itu ya, tinggal itu di daerah Babilonia di Irak. Dan kemudian 6 bulan perjalanan bahtera itu sampailah terakhir ke Bukit Judi. Bukit Judi itu di Turki atau di Armenia. Dan panjenengan tahu panjang kapal Nabi Nuh, panjangnya itu adalah 1.200 kubik.
1 kubi itu kira-kira 3/4 meter. Jadi 1200 kubi berarti 900 meter panjang kapalnya itu. Bayangkan, lebarnya 600 kubi, bukan kubik loh ya, kubi itu ukuran. Jadi lebarnya 450 meter. Sampai hari ini belum ada kapal yang bisa sepanjang itu. Kenapa? Ya aja dipahami kaya saiki. Nabi Nuh itu tingginya puluhan meter. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih itu orang-orang raksasa. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan tingginya Nabi Adam itu situna zira' 60 kilan gitu ya. Apa namanya? Hasta ya. Nah, jadi Nabi Adam itu dure kira-kira 17,5 meter. Jadi nek gawe kapal sakmono ya wajar. Sama kalau kita ziarah atau ke Bukit Petra di Yordan. Di sana ada bukit-bukit yang dihias, dhuwur-dhuwur. Itu peninggalannya Nabi Hud, Nabi Salih. Ya wajar, dhuwur-dhuwur lah wong-wong ya. Nah, banyak yang salah dalam memahami sejarah. Dikira sejarah kuwi biyen saiki padha. Beda. Saya pernah ke Sri Lanka. Di Sri Lanka ada bekas telapak diyakini sebagai telapak Nabi Adam. Jadi judulnya itu Pigs Adam gitu ya. Nanti jangan googling iso. Aku bahasa Indonesia ya enek. Di sana ada bukit yang di atas bukitnya itu ada jejak telapak kaki. Yang panjang kaki telapak itu 160 cm. Sedangkan lebarnya 60 cm. Kira-kira ya. Jadi nek wong dhuwure 17,5 telapake 160 cm ya wajar ya. Nah, di dalam sejarahnya saya ngampu kajian tentang Qasasul Anbiya. Jadi kisah-kisah para nabi. Nah, Allah kemudian sampaikan sejak Nabi Salih menuju ke Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Baru kemudian ke Nabi Ibrahim, Allah kemudian jadikan orang-orangnya tidak dhuwur-dhuwur, tapi kemudian mengalami Allah takdirkan tingginya hanya ya sekitar 2 meteran, maksimal 3 meteran ketika Nabi Ibrahim. Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW ya kaya awake dhewe ngene iki. Nah, itulah sejarahnya kenapa Ka'bah tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum itu saya ingin sampaikan sejarah tentang Ka'bah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, satu hal yang banyak diabaikan. Ketika orang melihat Ka'bah, tidak banyak yang terbersit dalam dirinya itu tentang tentang hal yang halal. Gambar Ka'bah yang komplit ada Hijri Ismailnya, Mas. Nah, nih. Ini Hijri Ismail, ya. Ini kotaan. Pertanyaan saya, kenapa Ka'bah ada satu kotak dan ada setengah lingkaran? Halo? Karena apa? Mau pokok dadak ki enek kotake, ya kan? Ini tingginya kira-kira 15 meter, lebarnya ada yang 12 meter, 11 meter sekian, ada yang 10, sekian. Pertanyaannya, kenapa kok Ka'bah ada tambah setengah lingkaran? Itu juga, ini bagian Ka'bah.
Jadi kalau orang tawaf kemudian mlebu ning kene misalnya ya, mlebu ning kene terus kemudian keluar sini, maka tidak sah. Kalau dia tawaf ya rene kemudian ke sini di luar setengah lingkaran ini. Halo, halo? Ada yang tahu kenapa kok begitu? Supaya tidak? Yo, logika masuk. Tapi itu logika. Otak adik gaduh. Iya memang ini bagian Ka'bah. Ini pertanyaannya, kenapa kok tidak dibuat sampai sini? Jenengan belum pernah dengar kisahnya? Ya, tak jelaskan, udah menduga-duga dan mendugi-dugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah umurnya 35 tahun, 5 tahun sebelum bi'sah, sebelum diangkat menjadi Rasul, terjadi banjir bandang di Makkah. Dan bangunan Ka'bah ini hanyut. Di sana itu kalau banjir Bapak Ibu-ibu, banjirnya itu bukan air, tapi banyak dengan pasir. Saya ngalami ketika tahun 2010, pas di Mina, di tenda Mina itu, di dalam tenda itu air sampai mata kaki. Saya penasaran, gulei sandal jepit tadi ya, sampai kentir terus sampai di jalan-jalan itu buanter banget, dan itu bukan air tapi campur dengan pasir sehingga daya hanyutnya itu lebih. Nah, kembali tahun 30 usia Rasulullah 35 tahun terjadi banjir besar. Bangunan Ka'bah kentir. Maka kemudian, nah ini pentingnya. Halo. Ampun ngantuk nggih. Ini intinya kisah di sini. Maka kemudian oleh orang-orang Quraisy diumumkan bahwa kita akan merehab membangun Ka'bah yang kentir. Maka barang siapa ingin berdonasi harus donasi dari harta halal. Benar-benar halal. Karena apa? Ketika itu orang-orang Quraisy ketika itu ada yang jual belinya pakai riba, ada yang jual belinya dengan berbohong, rekayasa timbangan, ada yang berjualan arak atau khamr, ada yang perjudian, hasilnya dari perjudian, ada yang dari prostitusi dan sebagainya. Maka disampaikan benar-benar harta yang diberikan, harta yang kehalalannya terjamin 100%. Walaupun orang Quraisy ketika itu penggaweannya macam-macam. Ya mau, ada orang yang hobinya gaweannya judi gitu ya. Ning yo nyambi karo nukang, ning yo nyambi karo dodolan dan sebagainya. Maka diumumkan bahwa kita akan merehab Ka'bah dan harus dari harta yang benar-benar halal. Maka terkumpullah sejumlah uang yang akan dipakai, ternyata duitnya ora cukup. Sehingga cukup meng tak miniki. Maka kemudian kurangannya piye? Yang ini bagaimana? Wes ngene sih. Sing kurang kuwi tumpuk ana watu. Kapan-kapan nek enek dibangun maneh. Watu basa Arab napa? Hajar. Jamae napa? Hijr. Jadi tumpuan watu-watu. Kalaulah kemudian ada nama Ismail, ini sejarahnya tidak ada kaitannya dengan Ismail sesungguhnya. Paham? Pun nate mireng cerita menika. Ya Allah, Bu. Nembe sak menit kula cerita jenengan pun supe. Lah terus arep cerita piye meneh? Wis, diteruske apa ora?
Lah nggih lho sak menit wis lali, Pak. Aku bengak-bengok ket mau sak menit wis lali. Terus piye jal? Apa meneh jenengan ketemu omah? Lanjut mboten? Nah nggih. Pun nate min cerita menika? Alhamdulillah. Loh, perkara semenit, setahun, 10 tahun kan ya masalah waktu toh. Sing penting wis nate. Nah nggih nek semenit wis sehari kira-kira nek 10 tahun ora lali malah. Baik, lanjut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini fadilahnya. Setiap kita di Masjidil Haram, maka Allah sampaikan lewat lisan Rasulnya ada 125 rahmat. Sekedar orang yang memandang saja dapat rahmat. Nyawang Ka'bah tok wae untuk rahmati Gusti Allah. Apalagi kemudian orang yang sholat di Masjidil Haram tambah meneh 40. Apa meneh orang yang tawaf. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, saya ajak nanti panjenengan diniatkan dari sekarang saben dina tawaf. Siap mboten? Bu, siap mboten? Tenan lho ya. Tenan. Bismillah. Insyaallah. Aja mendhekem ning kamar wae. Setiap hari harus ada waktu ke Masjidil Haram. Siap? Yang penting diniati dhisik. Allah ada di dalam prasangka hamba-hambanya. Ana izzal dzanni abdi bi. Aku ada dalam prasangka hamba-hamba kepadaku. Mula nek kira-kira lemes, ingat doa yang pernah saya ajarkan. Napa? Nah, iya toh. Kayaknya dulu pernah saya sampaikan. Yo dibaleni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pekso. Allahumma kulino. Allahumma ikhlasno. Pun apal dongane? Ya Allah, luar biasa peserta manasik ini. Diajari langsung apal, Pak. Ora tak baleni apal napa? Monggo 1 2 3. Allahu Akbar. Seneng duwe jamaah ngene iki. Cerdas teman. Diajari nganggo doa sing pendek ya lali. Iki ora tak baleni pisan langsung. Nah, mula nek pas lemes nyuwun karo Gusti Allah supaya Gusti Allah memaksa kita. Nek Gusti Allah maksa wae dhewe kira-kira perkara hak atau batil. Mesti sing hak, enggak mungkin batil. Nggih. Semangat terus. Nah, nikmat semangat tadi dipakai. Lemes, ya Allah, Gusti Allah panjenengan peksa kula insyaallah. Siap nggih? Dongane ampun supe nggih. Ampun teng mriku ndonga kelingan kula nggih. Bar niku dongake kula. Nah, ini yang menyemangati saya kalau di sana hari Senin atau Kamis dikatakan saum sehari dan pekan dilipat gandakan menjadi 100.000 hari. Bayangkan poso sedina ning kono setara dengan 100.000 dina. Subhanallah. 100.000 dina kuwi kira-kira ora usah jenengan hitung nganggo kalkulator ya, tak kandhani langsung. 56,5 tahun. Subhanallah. Poso sedina ning kono kuwi padha wae 50 kata-kata 56 tahun. Pengen mboten? Pengen apa pengen bingit? Bingit apa bingit-bingit? Insyaallah engko karek nglakoni. Siap?
Ada pertanyaan? Engko materi ini jaluk. Atau nanti silahkan hubungi saya, nomornya nanti tak kirim. Karena materinya masih panjang ya. Nomor saya 8 15 100 200. Piro? 8 15 100 mundak terus. Artinya 8 ya 08. HP semua dimulai dari kosong. Pinten? 8 15 100 200. Ora usah ditulis yang gini. Nah, nanti materi-materi itu kirim ke saya, minta saat materi ini nanti tak kirim. Nggih. Nggih. Ya. Ya, Allah Maha Adil. Allah bijaksana. Apakah orang Makkah juga berhak mendapatkan itu? Napa jenengan badhe mukim teng Makkah? Namun dadi tamu dong ya. Ada yang meniatkan diri jadi mukimah di Makkah? Nah, intinya adalah hadis itu berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semuanya. Tentunya ada pengecualian itu bahasanya panjang. Oke, tapi ini kembali untuk diri kita dulu supaya kita semangat. Siap? Lanjut. Sekarang saya tanya, fadilah tawaf itu apa? Sebelum saya sampaikan fadilah tawaf, Bapak Ibu, ada yang pernah infak atau sedekah ribuan? Pasti semua jawab pernah. Ada yang pernah infak sedekah puluhan ribu? Pernah. Ada yang pernah sedekah infak ratusan ribu? Pernah, alhamdulillah. Saiki rada alon-alon. Ada yang pernah infak jutaan? Pernah. Ini ora kabeh, yo ora apa-apa. Ada yang pernah puluhan juta? Waduh. Pertanyaannya pernah kok jawabannya? Waduh, ya wes. Ada yang pernah ratusan juta? Ada yang pernah infak sedekah miliaran? Halasat kabeh bondo diklumpuhi boten ngantos sak miliar. Wong pertanyaane pernah apa ora kan jawab dereng, ngono rampung. Arep jawab iki wedi. Ibu-ibu apa? Halo. Pandang saya. Pun saya pernah infak miliaran. Kok kaya ora percaya toh? Hah? Lah ini jenengan ningali kula kaya tenane prejengane kaya ngono apa ya di duit gitu ya. Saya serius, sangat serius. Insyaallah. Saya pernah dan saya meyakini pernah infak miliaran. Pertanyaannya, panjenengan kersa mboten infak miliaran? Pak, kersa mboten? Siap? Nah, hadisnya ini loh. Ya. Tadi man tawafa bil baiti, sapa sing tawaf ana ing rumahku ini di Makkah, tawaf di Ka'bah. Wa shalla rakaataini, dan kemudian salat 2 rakaat, sempurna menjadi 2 rakaat. Karena koyo-koyo kaidqi raqabatin, koyo-koyo membebaskan budak. Hadis ini ada karena apa? Karena ada orang Ansor tanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kok kita harus tawaf kemudian sholat di belakang makam Ibrahim niku napa to Rasulullah? Hikmahe, fadilahe, sing tekok kuwi wong Ansor. Wong Ansor kuwi kebanyakan mereka pedagang bakul. Bakul kuwi pikirane duit.
Nggih napa nggih? Leres. Jenengan nggih bakulan. Wah, nggih bakul yang pikirannya mung duit wae. Maka Rasulullah juga menjawabnya sebagaimana sing takok. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harga satu budak yang kuat, yang gesit, yang sehat, kayak pemain-pemain NBA, pemain-pemain sepak bola itu ya, melayu 90 menit, brono mrene, nendang ya buanter. Kayak pemain NBA itu ya, budi-budi. Sempurna ibaratnya. Kalau jadi budak itu regane 200 unta. 200 unta. Lah nek kaya sing ngomong ini kira-kira diregani piro? Ya aja sak unta to ya mesake men. Kokean lah nek 150 cukup. Ngergoni dhewe. 50 ekor unta. Kuwi prejengane budake kaya ngene iki. Kon mlayu ya ora kuat banter, kon angkat-angkat nek wis boyoken. Ya wis diregani 50 unta wae. Nah 50 unta, unta paling murah 20 yuta. Lah nek 50 ping 20 piro? Halo? Hitung-hitungan ya ora cepet. Piye to? 1/4 miliar. Dan saya yakin itu. Maka saya katakan tadi, insya Allah saya pernah sekali sekali tawaf loh. Padahal sudah berapa puluh atau ratusan kali tawaf. Miliar. Maka dari itu Bapak Ibu, nanti tadi saya sampaikan, nek panjenengan sudah di Mekah setiap hari niatkan infak sedekah. Siap? Maka saya tadi minta, dalam setiap hari hendaknya panjenengan ke Masjidil Haram, ojo ndekem neng kamar. Alasan apa ya? Alasan aku kita alasan ayo pancen ngono kuwi godhone. Wah aku kita rada kesel yo. Ayo pancen ngono ki godhone ora kesel ora tindak haji. Karena haji itu memang capek. Haji itu memang lelah. Dan kita mencari yang lelah-lelah itu. Gini apa nggih? Mulai sekarang diniati yang esuk mlaku kira-kira ngubengi lapangan ping 100. Lapangan pingpong, Pak. Lapangan pingpong mosok ping 3. Siap? Niatkan. Nggih. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niate awake dhewe tawaf, niate di antara niat yang kita sisipkan adalah untuk sedekah. Maka dari itu kita siapkan sejak sekarang semangat sedekah, insya Allah ya. Puncaknya nanti ketika kita, nah ini tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga tadi. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat di selainnya. Ini hikmah filosofinya adalah ketika ada hadis al-hajjul mabrur laisal jaza ila jannah. Haji sing mabrur, artinya mabrur itu dari kata albiru. Albir, bukan sing ngono ya. Tapi maknanya baik. Haji yang baik, haji yang sempurna. Insya Allah kita semua nanti berangkat pulang dengan membawa derajat haji yang mabrur insya Allah. Maka dari itu ketika kita sekali sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali. Dan hadis ini di kalangan para ulama adalah masyhur. Imam Bukhari yang meriwayatkan dan juga Imam Ibnu Majah. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salatun fi masjidi, salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi,
Ketika itu Rasulullah ngendika di Madinah, afdalu luweh utama min daripada alfi salatin fi masiwahu, luweh utama tinimbang 1000 salat di masjid yang lain. Lebih utama ya. Maka banyak yang mengatakan kira-kira 1000 padahal lebih utama, luweh saka 1000. Illa kejaba al masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Salatun fi masjidil haram, sesungguhnya salat di masjidil haram itu afdalu lebih utama min daripada mi'ati alfi. Mi'ah itu 100, alfun itu 1000, 100.000. Salatin fi masiwahu, salat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Madinah maupun di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Bapak Ibu, hadis ini diingat-ingat. Nggih, hadis ini diingat-ingat terus supaya kita semangat. Pisan tok ning kono padha wae salat 56 tahun. Maka kalau sehari kita sholat di Masjidil Haram setara dengan 280 tahun. Dan awake dhewe 28 dina ning Mekah pengke dhewe. Ngono kok ora swarga iki piye? Inilah yang menjadikan bahwa sholat di sana itu atau haji itu, umroh itu jaminannya surga. Oke, lanjut. Nah, wis tak ping-ping nggih. Dadi nek jenengan ku haji 28 tahun, itu kira-kira 7.784 tahun panjenengan gesang saben dina salat jamaah. Subhanallah. Kira-kira surga mboten? Mula aja lemesan, mletho ning kono. Siap? Insyaallah. Nah, kemudian jam piro iki? Jam pinten, Pak? 7:04. Kita sampai jam 10 ya? Siap jenengan apa ya belang komen. Jatahku gelas siji sak jam biasa nih. Nah, itu selek separuh ya. Silahkan kumpul ke, undang saya lagi insyaallah ya. Passwordnya mau 8 rolas 15 100. Baik. Nah, kita lanjut. Tadi kita belum, Bapak Ibu-ibu, saya punya teman Ustadz Ahmad Musyaddad, doktor. Beliau adalah penerjemah resmi khutbah Jumat Masjidil Haram. Nah, kalau kita ke sana selalu hubungi beliau, terus kemudian ketika beliau longgar kita diajak keliling. Ini tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. Jadi ketika kemarin saya bimbing umroh, ya jemaah umroh saya ajak dan saya temukan beliau. Beliau orang Lombok. Nah, ini adalah tempat kelahiran Nabi, sekarang jadi perpustakaan. Kemudian kita juga pernah ke Gua Hira ya di Mekah itu. Nanti sempatkan, terutama sing nom-nom. Ya. Ya Mas ya. Sing nom-nom. Kula yuswane 25, Pak, jek nom. Karena WHO lansia itu lebih dari 70 tahun. Jadi kurang dari 70 tahun masih orang tua. Durung lansia. Dewasa dalam bahasa yang lain. Ning semangatnya harus masih muda. Siap mboten? Ngapunten Bapak, panjenengan yuswa pinten? 74 tuh, 74 prejengane jek sudah loro. Pemene semangate jek semangat 50 ya. Insyaallah. Nah, berbagai hal yang lain
saya tidak bisa menceritakan secara lebih detail ya, insya Allah. Nah, kita ke Madinah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kalau gelombang pertama itu di Madinah dulu kurang lebih 10 hari. Nah, kalau 10 hari di Madinah, yang paling utama itu adalah di Raudhah. Jadi kalau di Makkah, Bapak Ibu-ibu, di Madinah itu tidak ada ritual haji atau umroh, tidak ada. Haji atau umroh itu hanya di Makkah. Sedangkan wis ketuk Makkah mosok ora ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Madinah itu adalah urgensinya ziarah Nabi. Sehingga tempat yang paling utama di di Madinah adalah di Raudhah. Kalau secara singkat ini, dulunya yang memilihkan tempat-tempat yang paling utama Allah. Hanya 3 tempat yang Allah langsung yang memilihkan, yang menentukan, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. 3 tempat itu Allah yang menentukan. Sedangkan selain itu ada manusia, takdir Gusti Allah ya, tapi kita manusia. Wes nang kono kae le tak wakafno dalam masjid, yang menentukan siapa? Manusia. Tapi kalau 3 tempat tadi Allah. Maka dari itu Rasulullah juga tidak mau menentukan. Maka ketika beliau hadir hijrah, kemudian beliau membiarkan unta beliau, karena ketika itu para sahabat banyak sekali yang minta, ya Rasulullah di sini aja, Rasul di sini. Kemudian Rasulullah tidak, biarkan unta ini berjalan dan berhentinya di situ nanti. Ternyata unta itu berhenti di rumah Sahal dan Suhail, 2 anak yatim yang masih kecil, ghulamaini yatimaini, Sahal dan Suhail. Maka kemudian 2 anak yatim tersebut ingin mewakafkan, tapi Rasulullah menggantinya dengan 10 dinar dan sebagainya. Sehingga jadilah bangunan seperti ini. Seperti tadi, luas Masjidil Haram kira-kira 98, jadi kira-kira 10 hektar. Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram tadi 75 hektar, Masjid Nabawi 10 hektar kira-kira ya. Nah ini, ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Hadisnya sahih. Sesungguhnya antara hujrati itu tunggal dari hujurat. Ada surah Al-Quran namanya surah Al-Hujurat, kamar-kamar. Tapi kalau hujrah itu artinya kamar. Sesungguhnya antara kamarku wa mimbari dan mimbar, itulah yang disebut dengan raudhah. Kamarnya Rasulullah di mana? Yang sekarang menjadi makamnya Nabi. Di situ ada 3 orang mulia Rasulullah SAW. Di kanannya ada Abu Bakar, tengah, di kanannya lagi ada Umar ibn Khattab. Jadi raudhah itu tandanya nanti karpetnya hijau. Ini rupanya apa ini? Hijau ya. Mana raudhah kok hijau ngono ya. Iki rupanya apa? Hijau gitu ya. Karena raudhah kuwi karpetnya hijau. Nah ini ada 3 yang Rasulullah di kiri, kemudian tengah Abu Bakar, Umar. Di sana juga ada Masjid Quba. Masjid Quba, Bapak Ibu, nanti ketika di Madinah pasti nanti akan difasilitasi untuk City Tour Madinah.
Nah, ketika Siti Tur, yang pertama kali dituju selalu Masjid Kuba. Kenapa demikian? Sebelum panjenengan ikut Siti Tur, harus diusahakan wudhu dari rumah. Hotel. Karena Rasulullah ngendika, barang siapa wudhu dari rumahnya, ibarat kita nanti di hotel, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka seperti umroh, pahalanya umroh bersama. Maka usahakan ya. Ini batal yang kuning Masjid Kuba wudhu maneh. Nah, nanti ada Masjid Qiblatain, ada Khandaq dan sebagainya. Pun jam 10 kurang sidik. Ngaten nggih? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Filosofi Masjid Kuba dulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hijrah gitu ya. Itu adalah masjid yang awal. Jadi bukan masjid yang dipakai oleh Nabi, tapi masjid yang awal ketika persinggahan, katakanlah begitu ya, persinggahan pertama. Itu di Kuba. Kuba itu dari Masjid Nabawi hanya kira-kira 2 atau 3 kilo. Jadi nggak jauh. Sehingga disitulah ketika kemudian Rasulullah SAW menjadi tempat singgahnya yang awal sebelum ke rumahnya Rasul yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu. Sedangkan kalau fadilahnya sholat di Masjid Kuba adalah tadi seperti mendapatkan pahala umroh. Ini yang penting, fadilah-fadilah itu. Sedangkan kalau di masjid yang lain, seperti Masjid Qiblatain misalnya, kita memahami di Qiblatain itu mengingat betapa pentingnya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Karena pertama Rasulullah menghadap kiblatnya di Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah 16 bulan kira-kira di Madinah itu sholatnya masih ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian diece-ece karo wong Yahudi. Oh, nyatane ku ya kaya aku. Kiblate neng Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah selama 16 bulan baru dikabulkan. Subhanallah. Sing ndonga Rasulullah lho. Sing nyuwun Rasulullah lho. 16 sasi nembe diijabah. Nang jenengan lho ndonga seminggu wis ketoke wis adoh iki wis. Akhirnya dungane mandek. Rasulullah itu 16 bulan. Wong ra duwe dosa nyuwun karo Gusti Allah 16 sasi nembe ijabah. Nek awake dhewe ndonga sedina rong dina wis jeleh. Nggih napa nggih? Padha aku ya ngono ya. Ada lagi yang lain? Mau? Jihadnya seorang wanita, kenapa tidak disebutkan laki-laki juga sebagai jihad? Apa karena sudah kuat begitu? Ya. Terima kasih. Jadi memang ini keistimewaan ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Semangat nggih? Rasulullah ngendika namung kagem panjenengan bahwa jihadnya wanita itu adalah haji tambahan umroh. Laki-laki ternyata tidak disebut di situ. Karena apa? Karena peluang untuk jihad fisabilillah itu diperuntukkan untuk laki-laki. Nyatan. Dan himbauan ini tidak untuk wanita. Mula bapak sifatnya harus jiwa pejuang. Karena tadi ya, al-ghazi seperti dia sedang berperang. Mula kudu semangat terus. Nah, sedangkan ibu-ibu sudah disebut secara langsung oleh Allah, jihadnya wanita itu adalah haji.
langsung khusus bagi wanita. Nah, maka dari itu sama sesungguhnya ya. Ada kesempatan kita. Sedangkan laki-laki di sini mau perang karo sopo. Tapi jiwa pejuangnya harus senantiasa tertanam. Intinya di situ. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah disebut langsung oleh Rasulullah, dimuliakan langsung oleh Rasulullah SAW dengan sebutan jihadnya wanita adalah haji. Sehingga nanti ketika kita menunaikan haji, ya kayak tadi, kayak pejuang. Kalau bapak pejuang terus, ibu-ibu lah ini jadilah pejuang. Pejuang itu tidak kenal lelah, tidak kenal lemes, selalu semangat insyaallah. Ngaten nggih? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya ya Pak, kan sholat itu di dalam Masjidil Haram kan 100.000, pahalanya 100.000. Kalau kita sholatnya di pelatarannya itu ya sama Pak. Jadi kita nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, tapi kita di pelatarannya Masjidil Haram. Sama di Nabawi juga gitu. Kadang kan kita nggak bisa masuk ke masjid. Ya kita sholatnya di pelatarannya itu apa pahalanya juga sama yang di dalam masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua amal itu yang pertama niat. Lah nek niate sejak saka hotel arep ning Masjidil Haram, aku niate arep neng pelataran. Ya beda kalau orang yang niatnya ketika dia berangkat dari hotel di shaf yang paling dekat dengan Ka'bah. Dene karena oyel-oyelan, karena dan sebagainya, akhirnya untuk ning pelataran beda niat toh. Innamal a'malu binniyat. Kabeh itu gumantung niat. Maka dari itu ojo pisan-pisan niat sing ora maksimal, nggih. Karena nanti di sana itu niat Allah tahu, dan sering banyak kejadian niat itu ijabah di sana. Mula hati-hati. Podo-podo niat sing maksimal. Ngaten nggih, podo-podo niat sing maksimal. Lawang podo-podo nyerak Ka'bah karo pinggiran tur paling pinggir. Yo cek pelataran gitu ya. Ya jangan diniatkan. Niatkan yang maksimal. Dene akhire entuke bagian sing ning kono insyaallah iku podo. Bahkan para ulama Saudi mengatakan bukan hanya di lingkup Masjidil Haram, walaupun ini ikhtilaf ya, tapi seluruh kota suci itu adalah bagian dari al-haram. Bagi loh ya, bagi yang memang orang-orang yang uzur karena alasan-alasan tertentu. Misalnya ada orang yang sakit, kemudian karena sakitnya dia tidak bisa hadir di Masjidil Haram, maka kemudian dia sholat di masjid sekitar hotel misalnya begitu. Para ulama ini sudah termasuk. Tapi yang ini khilaful ulama. Ngaten nggih? Tadi saya di peseni nanti ada waktu sedikit untuk ada penjelasan. Iki jam 7. Undangannya jam 5 sampai jam 7 toh. Kula teko jam piro mau? Nembe wong loro. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, belum bisa total, belum bisa banyak. Monggo kalau kita ingin memperdalam lagi, asal waktunya bersesuaian, saya siap. Bahkan kalau suatu saat ada hal-hal yang ketika sampai di tanah suci pun ada yang ragu, bisa telepon saya atau WA saya, tanyakan. Saya pernah kira-kira jam 2 atau jam 3. Karena di sana itu selesai sholat isya itu sekitar jam 10:30. Nah dia mungkin nggak sadar. Neng kita selisih 4 jam. Nah 11 kan ya setengah 11 atau setengah 3. Telepon.
Saya lihat tuh, ada apa dikira aku yo nomornya biasa. Pangapunten Ustaz, ini dari tanah suci. Oh, enten apa gitu. Kemudian tanya, boleh nggak kalau tawaf itu pakai masker gitu ya? Nah, kalau alasannya sakit boleh, tapi kalau alasannya tidak sakit maka tidak boleh. Nah, seperti itu. Monggo, every time siap insyaallah. Mekaten jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nyuwun pangapunten menawi wonten babagan ingkang kirang rena ing penggalih, mugi Gusti Allah paring dumateng kita sedaya nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat semangat dalam ibadah ngantos akhir gesang kita sedaya bi husnul khotimah insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa penyampaian tentang historis kota suci Makkah dan Madinah yang sudah kita sirap bersama-sama. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan beranjak dulu dari